Saudara-saudari terkasih, pernahkah Anda memperhatikan seorang ibu yang menatap bayinya dalam diam, entah itu di rumah sakit atau bahkan di rumah sendiri? Momen sederhana ini biasanya kita temukan pada saat seorang ibu baru saja melahirkan. Dengan kelelahan dan mata yang sembab karena kurang tidur, kita akan tetap bisa melihat wajah yang penuh kedamaian ketika seorang ibu sedang menatap wajah anaknya. Mengapa? Karena dalam tatapan itu tersimpan doa yang tak terucap, harapan yang dalam, kekhawatiran yang ia peluk sendiri, dan cinta yang tidak pernah menuntut balasan. Dan mungkin seperti itulah Maria memandang Yesus pada malam ketika ia dilahirkan. Saudara-saudari terkasih, ketika para gembala datang terburu-buru, napas mereka masih terengah setelah menerima kabar dari malaikat. Mereka mendapati Maria dan Yusuf bersama bayi Yesus terbaring sederhana di dalam palungan. Injil Lukas kemudian menuliskan satu kalimat yang begitu halus namun sangat mendalam. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika dunia di luar penuh keramaian, Maria memilih hening. Ketika banyak orang datang hanya untuk melihat tanda-tanda ajaib, Maria justru menyimpan dan merenungkan segala yang terjadi. Dalam diri Maria, kita melihat hati seorang ibu, hati yang tidak tergesa, tidak mudah menghakimi, namun dengan lembut menyediakan ruang bagi Allah untuk bekerja perlahan dalam dirinya. Saudara-saudari terkasih, tanpa kita sadari, di zaman serba cepat yang kita hidupi saat ini, kita terbiasa berlomba untuk menjadi yang tercepat. Cepat merespon pesan, cepat mengomentari orang lain, cepat percaya pada informasi yang tidak valid, bahkan cepat ingin memiliki banyak hal baru, hingga tanpa sadar, kita kehilangan ruang untuk berhenti sejenak, bahkan lupa membuka ruang untuk Allah bekerja dalam hidup kita masing-masing. Hari ini, Bunda Maria mengingatkan kita bahwa iman tidak bertumbuh dalam kecepatan, tapi dalam keheningan. Maria tidak selalu mengerti apa yang terjadi. Ia pun belum memahami sepenuhnya rencana Allah atas putranya. Namun ia tetap menyimpan semuanya di dalam hati. Dalam kehidupan kita, tidak sedikit peristiwa yang membuat kita juga terkadang bingung dan tidak mengerti. Baik dalam pergumulan keluarga yang melelahkan, kesehatan yang tidak menentu, pekerjaan yang berat, hubungan yang renggang, atau mimpi yang perlahan memudar. Tapi melalui teladannya, seakan Maria berbisik kepada kita, simpanlah dahulu, biarkan Allah yang perlahan menyingkapkan maknanya. Melalui hal ini, Bunda Maria ingin mengingatkan kepada kita bahwa berkat terbesar bukanlah apa yang kita terima, melainkan siapa yang hadir bersama kita, yakni Yesus itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, gelar Bunda Allah yang disematkan kepada Maria pada perayaannya esok hari bukan sekedar gelar yang mulia, tapi sebuah panggilan untuk menjadi jalan kehadiran bagi Yesus di dunia. Dan hingga saat ini, ia tetap melakukan hal yang sama, menuntun kita, mengarahkan kita, dan membawa kita lebih dekat kepada putranya. Ia tidak menggantikan peran Allah, ia juga tidak mengambil tempat Yesus, tapi seperti seorang ibu yang menuntun tangan anaknya yang ragu, Maria menolong kita melangkah dalam iman. Saudara-saudari terkasih, melalui keheningan hati Maria, mari kita belajar untuk melihat dan menyadari bahwa Allah sering bekerja dalam cara-cara yang tidak cepat, tidak riuh, tapi lembut dan setia. Maka marilah kita membuka hati sebagaimana Maria membuka hatinya, agar dalam langkah-langkah yang akan kita lalui, kita tidak hanya mencari berkat, tapi sungguh menemukan kehadiran Yesus, sang berkat itu sendiri, yang ingin tinggal dan berkarya dalam hidup kita. Semoga di tahun yang baru ini pula, hati kita selalu menjadi tempat di mana damainya terus dapat berdiam. Tuhan memberkati.